static engineer itu adalah nama posisi Pak Putu. Nama posisi Nama posisi pekerjaannya. karir. Nah, Training yang diambil adalah training ASME 8 divisi 1 dan yang kedua adalah training software-nya ini nih. Ini training ya, jadi ketika teman-teman sudah ngambil 2 training ini maka bisa masuk ke, diharapkan bisa jadi desainer mechanical static engineer gitu Pak ya. Betul Pak Putu. Oke ya. Pak, lanjut ya. Nah, berikutnya ini Pak Putu ada Oke, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Pak Putu, apa kabar? Gimana proyeknya Ya, sudah selesai belum di Jawa 1? Ya, baik-baik. Jadi masih banyak commissioning nih di sini. Subscriber itu banyak yang nanya lewat personal message, Pak tolong bahas dong mengenai mechanical engineer, gimana caranya mau masuk kerja. Nah, kemarin saya sudah bahas satu video durasi 20 menit itu dengan teman saya mechanical engineer. Tapi dia cuman sharing bagaimana cara masuk awalnya beliau. Nah, dia juga menerangkan bahwa harusnya itu orang baru lulus itu, khususnya mechanical engineer itu kan masih yang fresh banget, itu harus ikut training. Nah, saya minta sarannya Pak Heru nih, training apa saja yang bagus untuk mechanical engineer supaya masuknya terarah di migas, di plant gitu. Gimana Pak Heru? Ya, baik Pak Putu. Kebetulan pertanyaan itu juga sering ditanyakan ke saya dulu waktu saya mengelola training untuk piping. Jadi mereka bertanya, Pak Heru, kalau misalnya saya dari mechanical ini kalau ke migas nih caranya gimana, lewat mana? Kalaupun misalnya harus training apa gitu. Nah, kebetulan untuk mechanical itu saya sudah punya daftarnya. Nanti silakan teman-teman untuk disimak mana, silakan dipilih training mana yang paling cocok gitu ya. Sebelumnya izinkan saya untuk men-sharing ya Pak Putu ya. Biasa Pak Putu kalau saya penjelasan enak pakai slide ya Pak Putu ya, daripada melihat wajah saya gitu. Ya, buat teman-teman nih, Pak Heru pasti sudah nggak asing lagi, beliau adalah owner dari Petros Oil and Gas Training. Oke Pak Heru, silakan Pak Heru. Baik Pak Putu, mohon izin untuk sharing ya. Nah, ini silakan teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, hari ini saya bersama Pak Putu dari Bonti Studio akan mencoba menjelaskan bagaimana strategi kita lulusan dari teknik mesin untuk bisa masuk ke perusahaan migas ya. Baik teman-teman semua, untuk mengetahui karir apa saja untuk teknik mesin itu, sebelumnya kita harus tahu tentang jenis-jenis dari perusahaan migas. Jenis-jenis perusahaan migas ini sudah saya bahas di channelnya Pak Putu, silakan dilihat videonya yang berjudul jenis-jenis dari perusahaan migas. Nah, perusahaan migas itu ada jenisnya KKKS, ada jenis perusahaan geosurvey, ada jenis exploration, ada perusahaan jenis drilling company, ada jenis oil service, ada jenis engineering company, ada jenis construction company, ada jenis installation company. Nah, yang saat ini rajin datang ke kampus itu adalah perusahaan yang 3 ini nih ya, KKKS dan drilling company ya gitu. Nah, untuk itu teman-teman mungkin hanya tahu perusahaan ini saja yang akan dilamar, padahal sebenarnya kalau teman-teman dari teknik mesin ini mengetahui jenis perusahaan migas lain, tentu juga bisa masuk lewat pintu yang lain gitu, tidak hanya dari KKKS dan drilling company. Yang kebetulan tesnya itu paling susah Pak Putu. Jadi memang untuk yang tes di KKKS ya, kayak Chevron, kemudian geosurvey, drilling company ya, itu tesnya susah Pak Putu. Mereka lebih mencari orang dengan soft skill yang baik Pak Putu. Jadi mereka senang dengan orang-orang yang sudah punya kepribadian yang baik ya kan, leadership yang baik. Mereka sangat menyenangi orang-orang yang punya prestasi, selain IPK-nya tinggi juga memiliki prestasi dalam organisasi. Mereka sudah terbentuk soft skill-nya. Nah, mengenai masalah internal ya, keahliannya, mereka sudah memiliki internal training Pak Putu. Jadi untuk melakukan tugas-tugas di dalam nanti, mereka akan punya training sendiri. Jadi mereka punya teknologi manajemen sendiri. training gitu Pak ya? Iya, betul manajemen training. Mereka akan training ya, mungkin bisa sampai training. Contoh misalnya di drilling company. Di drilling company ini mungkin ada training internal sampai 36 bulan Pak Putu. 36 bulan gitu kan. Itu
mereka latih untuk menjadi seorang drilling crew, Pak Putu. Mereka akan rotasi di berbagai posisi sampai akhirnya nanti dipercaya untuk menjadi asisten drilling engineer, Pak Putu, gitu. Oke. Nah, kalau di KKKS itu, teman-teman dari teknik mesin itu bisa menjadi facility engineer, Pak Putu, nanti kalau diterima. Tugasnya tuh lebih banyak ke operating dan maintenance, Pak Putu. Gitu. Kemudian kalau di geosurvey ya, itu lebih ke dia menjadi mekanik, karena di geosurvey ini kan banyak peralatan yang harus di-maintain, Pak Putu, ya, harus dipastikan bahwa mesin-mesinnya itu juga handal, siap operasi gitu kan. Itu perlu mekanik, Pak Putu. Gitu. Mereka akan posisikan sebagai mekanik di sini. Sama juga di drilling company, selain menjadi drilling crew, mereka juga bisa jadi mekanik ya. Jadi ada divisi mekanik yang bertugas untuk memastikan semua alatnya itu berfungsi dengan baik ya, gitu. Nah, tapi di sini kalau misalnya teman-teman ingin masuk ke KKKS, geosurvey dan drilling company, teman-teman tidak usah mengambil training khusus, biayanya pun mahal, waktu itu di atas 50 juta Pak Putu trainingnya ya. Dan itu pun tidak ada jaminan bahwa ini akan langsung diterima, tidak. Lebih baik Anda siapkan soft skill-nya, ya kan? Kemudian Anda, kalau misalnya Anda masuk, Anda akan dites, Anda akan di training internal di sini, gitu kira-kira, ya. Nah, jalan lebih mudah. Itu pun biasanya kan seleksinya ketat sekali, Pak, ya, karena nilai ya, ketat sekali, betul. Betul. Tapi kalau misalnya gagal masuk ke sini nih, ke KKS, ya ini katakanlah ini ring 1 lah, Mbak Putu, ya, gitu kan. Iya. Ring 1 ya, gitu. Nah, kalau misalnya gagal ya, kita tidak jangan langsung berkesimpulan bahwa, waduh, saya kompetensinya kurang baik nih, kurang nggak setinggi yang mereka harapkan nih, gitu. Nah, tidak juga, Pak Putu, gitu kan. Cobalah masuk dari jenis engineering, Pak Putu. Karena engineering ini itu tesnya tuh kebanyakan teknikal, Pak Putu. Teknikal. Di mana persiapan teknikal ini bisa dilatih dengan dalam waktu 2 bulan tuh sudah lumayan, Pak Putu, sudah bisa mengerjakan job desk-nya di perusahaan engineering, Pak Putu. Ya, dengan apalagi ditambah basic-nya dia, karena dia mechanical engineer ya, lebih mudah. Betul. Jadi dengan basic dia memiliki dengan basic mechanical engineer, dia tahu tentang mekanika teknik, dia tahu tentang ilmu kekuatan bahan, itu cukup untuk bisa mempelajari materi-materi dasar untuk menjadi seorang engineer di perusahaan EPC, Pak Putu. Nah, pertama ini ada beberapa posisi di perusahaan EPC ya, Pak Putu. Itu yang pertama itu untuk mechanical engineer adalah sebagai pipe test engineer yang pertama. Yang kedua adalah pipeline, Pak Putu, sebagai pipeline engineer. Jadi pipeline itu kan untuk mendistribusikan minyaknya ya, Pak Putu, dari satu tempat ke tempat lain yang cukup jauh, itu pipeline. Kalau misalnya lokasi pipeline-nya di darat, itu adalah onshore pipeline engineer. Nah, kemudian kalau misalnya pipeline-nya itu di dasar laut, gitu kan, itu ada juga misalnya lintas pulau, lintas negara, itu minyaknya harus harus ditransportasikan via pipeline di bawah laut ya. Itu ada posisi namanya offshore pipeline engineer. Itu juga teknik mesin punya domain di sini, Pak Putu. Kemudian juga selain onshore pipeline dan offshore pipeline, lulusan teknik mesin juga bisa menjadi mechanical static engineer, Pak Putu. Jadi di kilang minyak itu kan banyak tangki-tangki, Pak Putu ya, banyak tangki-tangki bertekanan tinggi, ada pressure vessel, ada distillation tower, ada heat exchanger. Itu yang mendesainnya itu dari sisi kekuatannya itu adalah mechanical static engineer, Pak Putu. Iya. Gitu. Nah, kemudian juga sama satu posisi lagi yang bisa diisi oleh teman-teman dari teknik mesin adalah menjadi mechanical rotating engineer. Karena di dalam kilang minyak itu, di dalam oil gas plant itu kan banyak motor, Pak Putu ya. Yep. Ada pompa, ya, ada kompresor, Pak Putu. Kompresor. Nah, dia harus bisa memilih, mengetahui bagaimana beroperasinya, merancang perawatannya sampai troubleshootingnya, Pak Putu.
Nah, itu adalah tugas dari seorang mechanical routing engineer. Routing engineer. Nah, betul Pak Putu. Nah, kalau misalnya rekan-rekan tidak terlalu menyukai kegiatan paperwork ya Pak Putu, ya ini kan paperwork nih ya. Iya. Ini kan paperwork ya, engineering ya. Kalau misalnya lebih suka di lapangan, ya berarti nanti terlibat di construction nih Pak Putu, seperti di tempatnya Pak Putu sekarang. Oke Pak, sebelum situ Pak, berarti yang pipe stress engineer itu piping engineer kali Pak ya? Biasanya orang betul. piping engineer. Tapi yang desain, karena di engineering ini design engineer biasanya. Iya betul sekali. Yang biasanya di office ya. Ya di office. Ini semuanya di office nih. Ini semua di office nih. Ya. Di office ya gitu. Outputnya paperwork gitu. Oke. Nah kalau misalnya sudah didesain, berarti kan harus dipasang Pak Putu ya. Nah itu nanti di sana ada instalator Pak Putu. Jadi pompanya harus dipasang, tabung-tabungnya harus dipasang. Itu ada mechanical installator namanya Pak Putu. Itu biasanya dari vendor, gitu. Ya. Nah setelah dipasang juga kan harus dicek Pak Putu bahwa kualitasnya ya itu juga sudah memenuhi standar kan. Gitu. Itu nanti ada QC Pak Putu, ada inspektor. Itu ada inspektor nih. Ada inspektor. Ya, di sana tuh ada yang memeriksa pengelasannya, ada yang memeriksa tabung bejana tekannya, ada yang memeriksa NDT-nya Pak Putu. Ya, ini adalah semua mechanical engineer nih, ya. Nah, setelah dipasang, dicek, kemudian kan harus diuji Pak Putu ya. Ada nanti commissioning engineer. Ini Pak Putu nih ya, Pak Putu. Ya, commissioning engineer memastikan bahwa peralatan yang dipasang itu berfungsi dengan baik ya, nanti sampai dengan handover ya Pak Putu ya. Betul. Nah kemudian kalau lifting engineer adalah posisi untuk mechanical engineer bisa juga ke sini. Jadi saat tabung-tabungnya yang berat itu diangkat, itu kan tabung-tabungnya kan bisa ratusan ton Pak Putu ya. Pompa juga bisa puluhan ton, kemudian tabung bisa sampai 400 ton ya kan. Kemudian juga genset bisa puluhan ton ya kan. Trafo bisa puluhan ton gitu kan, itu harus diangkat dengan aman kan, jangan sampai jatuh. Nah itu ada lifting engineer. Nah kalau misalnya platformnya atau anjungan minyaknya itu ada di laut, itu kan anjungan minyaknya kan harus dipasang Pak Putu, ya itu ada namanya installation engineer Pak Putu, dan engineer. Gitu kira-kira resumenya Pak Putu. Ya kalau procurement itu gini, jadi di sini kan salah satu output dokumen dari engineering itu kan adalah RFQ Pak Putu ya. Ya. RFQ, request for quotation, ya kan. Nah ini nanti akan diberikan ke construction kan. Nanti dari RFQ ini kan, nanti vendor-vendor kan akan supply datanya tuh kan. Oh saya punya barang nih sesuai dengan RFQ ini kan. Nah nanti kemudiannya bagaimana ini biasanya bayar Pak Putu, oleh buyer. Itu orang mechanical engineer juga terlibat biasanya untuk pengecekan. Ya terlibat terutama dalam memilih materialnya Pak Putu. Yep. Nah ini ketika di mechanical engineer nih, ada mechanical engineer yang bertugas untuk mensortir dan memilih barang-barang yang diajukan oleh vendor Pak Putu. Sesuai dengan RFQ yang disampaikan dari fase engineering. Ya, dia bisa procurement itu bisa di kantor, bisa di office, main office, bisa di lapangan juga ya. Betul. Nanti setelah dicek, oke ternyata saya mau dari misalnya ada 3 vendor nih untuk yang barang yang sama, vendor A, vendor B, vendor C kan. Oke, ternyata sesuai spek dipilih inilah ya. Dipilih kemudian nanti dikirim ke buyer untuk dia beli ya gitu. Ada posisi namanya buyer gitu ya. Nah, oke Pak, untuk installation engineer itu mungkin lifting engineer bisa juga kadang disebut lifting engineer, installation engineer atau installation manager gitu kali ya. Ya, kalau installation ini lifting ini adalah bagian dari installation Pak Putu. Ya. Karena installation itu mulai dari load out ya, kemudian transportation. Kemudian sampai dengan lifting, kemudian ini ya. Jadi lifting itu salah satu bagian dari installation engineer di offshore. Tentu orang yang
pernah menjadi lifting engineer bisa terlibat sebagai tim installation engineer atau TNI ya kalau di Meindo ya, gitu. Iya, gitu. Oke Pak, Nah, lanjut sekarang, Pak. Sekarang lanjut ya. Sekarang mungkin teman-teman pengen tahu apa sih gambaran pipeline engineer, mechanical static itu seperti apa ini? Mungkin saya bisa jelaskan. Ya, pekerjaannya mungkin saya apa? bisa jelaskan. Iya, bisa jelaskan singkat saja ya. Ini hanya gambaran singkatnya ya. Nah, gini teman-teman semua, di sini kan kita lihat ya bahwa di sini itu ada banyak sekali pipa ya. Ini pipa nih, ini pipa kan. Ada pipa. Nah, tentu saja pipa ini kan fungsinya adalah mengalirkan fluidanya Bapak Putu ya. Mengalirkan cairannya. Ada yang dingin, ada yang panas, ada yang tekanan tinggi, tekanan rendah, dan itu tidak boleh gagal, tidak boleh pecah Pak Putu. Yap. Nah, tidak boleh pecah. Tidak boleh kolaps juga. Tidak boleh kolaps. Kemudian getaran yang dihasilkan juga harus bisa diterima oleh nozzle di ujung equipmentnya gitu Pak Putu. Kalau enggak ya lepas Pak Putu. Oke. Nah, kemudian pipa ini dianalisis oleh pipeline engineer. Ini kira-kira gambarannya. Di sini terlihat bahwa di sini ada tekanannya yang tinggi ya kan. Ini stresnya tinggi di sini ya. Stresnya tinggi di sini, dan ini juga harus lebih kecil dari allowable stress yang diizinkan Pak Putu gitu. Nah, ini tugasnya adalah tugas dari pipeline engineer. Itu nanti teman-teman belajar pipeline analysis. Software yang digunakan biasanya menggunakan KSR 2 Pak Putu gitu. Oke, nanti jadi teman-teman silakan. Nama trainingnya adalah Pipe Stress Engineer. Pipeline analysis software KSR. Iya. Kemudian nanti kalau ngelamar kerja bisa namanya piping engineer gitu Pak ya, kira-kira. Betul. Ya, jadi nanti trainingnya pipeline analysis ya, software yang digunakannya KSR, nanti melamarnya sebagai pipeline engineer Pak Putu. Yap. Atau sebagai piping engineer gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian pipa itu tidak hanya pipa proses tapi juga pipa untuk transportasi Pak Putu. Nah, pipanya ini bayangkan ini pipa dari darat ya Pak Putu. Pipa dari satu tempat, dari satu negara ke negara lain lah misalnya. Contoh dari Indonesia ke Singapura ya kan, mulai dari, nah tentu akan melewati wilayah darat dulu ya Pak Putu. Seperti di sini nih, ini pipanya mungkin pipanya ini sekitar 1 meter mungkin ya, lebih nih mungkin ya. Ada Pak, macam-macam. Diameternya kan macam-macam. Ya. Nah, pipa ini kan panjang sekali dan harus dipastikan bahwa alirannya itu mengalir dengan lancar dari ujung A sampai ujung B Pak Putu, dengan tekanan yang sudah direncanakan, dengan debit yang sudah disepakati Pak Putu gitu. Dan itu membutuhkan analisa Pak Putu, dan ini ketika mengalir ini juga Pak Putu ini akan berpengaruh pada pipanya, dan itu harus dipastikan pipanya aman Pak Putu, nggak bocor, nggak pecah, nggak bergetar, nggak rusak dan sebagainya gitu Pak Putu ya. Jadi di sini ada namanya pipeline engineer Pak Putu di sini nih, pipeline engineer ya. Tapi karena dia di darat, ini onshore pipeline namanya Pak Putu. Ya, jadi pipeline ini adalah berbeda dengan yang tadi Pak ya. Piping kan dia lebih di plan kebanyakan. Kalau pipeline transportasi ya. Itu betul Pak Putu. Programnya juga beda ya. Nama trainingnya adalah nama trainingnya ini adalah pipeline engineer Pak Putu. Onshore pipeline engineer atau onshore pipeline analysis, dan software yang digunakannya biasanya digunakan AutoPipe. Betul. Ini juga aktual digunakan pada saat pekerjaan berlangsung kan Pak ya, aktual. Betul. Jadi software ini pasti akan digunakan nanti pada saat bekerja, bukan hanya training aja gitu kan. Betul ya. Nah, kemudian yang lanjut adalah ini Pak Putu, adalah pipeline offshore Pak Putu. Offshore ya. Nah, pipa itu tidak hanya di darat, tapi kalau harus melintasi lautan tentu harus dipendam atau ditaruh di bawah laut Pak Putu. Ya. Ini bisa onshore itu, offshore pipeline itu bisa dari sumur ke ini Pak Putu, ke kapal gitu Pak Putu ya. Kapal FPSO-nya gitu kan. Bisa juga dari kapalnya ke darat nih Pak Putu ya. Sampai ke darat nih, ditaruh di plan di darat, bisa juga seperti itu. Ini onshore pipeline Pak Putu. Ya. Bisa juga dari satu negara ke negara lain Pak Putu, seperti Indonesia ke Singapura lah Pak Putu gitu. Ini ada onshore pipeline. Nah, itu. Nah,
tugas dari offshore pipeline adalah memastikan bahwa pipa ini tidak overstress Bapak tuh, tidak overstress gitu. Nah karena ini ada banyak tekanan ya, ada tekanan karena air laut, ya, belum lagi tekanan dari dalam gitu kan, belum lagi karena tekukan ya, apalagi kemudian juga ketika saat pemasangan Bapak tuh, misalnya contoh ini kan, ini ada kapal ya Bapak tuh ya, kapal ini kan pipanya ini kan akan, ini di permukaan laut ya, pipanya kan akan dipasang nih Bapak tuh, digulung gitu kan, di laying namanya gitu kan. Ini kan ada tekukan nih Pak Putu, ini dipastikan bahwa ini tidak patah, ya tidak stres gitu, itu Pak Putu ya. Tidak bend ya, bend. Ya tidak bending ya, bendingnya tidak menyebabkan kerusakan dan sebagainya. Ya. Itulah Pak Putu ya. Nah kemudian nanti kalau misalnya teman-teman ingin menjadi offshore pipeline itu teman-teman belajar tentang offshore pipeline analysis, dan biasanya software yang digunakan adalah OFF-Pipe dan Orcaflex ya. Okay. Nah, tapi di Petros nanti ada training offshore pipeline, tapi tidak menggunakan ini ya, tidak sampai penggunaan softwarenya, tapi tentang filosofi dari pipeline-nya. Insya Allah nanti yang mengajarnya adalah offshore pipeline principle dari Australia Pak Putu. Ya, okay. Saya punya kolega orang Indonesia kerja di sana sebagai principal offshore pipeline, ilmunya sangat dalam, dia ingin sharing di Petros nanti. Tinggal Pak, jadi saja. Tadi saya garis bawahi tadi pipeline itu ada di laut, ada di darat, tapi kalau teman-teman mau ngambil dua-duanya ya lebih bagus ya. Kalau ngambil salah satu udah cukup sebenarnya, cuman pembagian kerjanya nanti akan berbeda. Iya betul ya. Oke. Nah kemudian yang berikutnya Bapak tuh, teman-teman dari teknik mesin itu bisa menjadi mechanical static engineer. Betul, di sini tidak ada pompa, jadi tugasnya adalah mendesain ini Pak Putu, merancang tabung-tabung ini nih. Nah, tabung-tabung ini ya. Tabung ini kan yang data awalnya kan dari proses ya. Dia punya tekanan sekian, suhu sekian. Nah, itu harus dirancang Pak Putu. Tebal dari tangkinya berapa, nozzle-nya dipilihnya apa, kemudian perkuatan lasnya gimana, sambungannya perkuatannya seperti apa gitu Pak Putu. Nah, itu tugasnya dari Mechanical Static Engineer, dan untuk merancang itu harus sesuai dengan ASME 8 divisi 1 Pak Putu tentang pressure vessel gitu. Oke. Ini itu nama trainingnya ya? Trainingnya ada di Petros Pak Putu. Ya. Gitu. Nah, kemudian kalau softwarenya itu nanti teman-teman menggunakan PV Elite dan menggunakan kompres atau tank. Tapi sebelum mengoperasikan ini software ini tentu ada baiknya teman-teman menguasai dulu tentang konsepnya. Itu ada training di Petros yang membahas ASME 8 divisi 1 pressure vessel. Di sini trainingnya manual calculation Bapak tuh, menggunakan bagaimana mendesain tangki-tangki seperti ini dengan menggunakan spreadsheet Bapak tuh. Jadi kita minta mereka atau siswa kita tuh untuk menghitung manual Bapak tuh. Kalau jago hitung manual pasti nanti kalau ke softwarenya akan lebih tahu, lebih paham lah. Lebih mudah. Jadi tidak hanya gitu. Tidak hanya sebagai software operator nanti Pak Putu, karena sudah paham konsepnya gitu kira-kira. Nah selain tabung-tabung ini juga ini mendesain ini tabung storage ya, LNG juga, ini tabung proses nih Pak Putu ya. Ini adalah tugas-tugasnya. Nah nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, sebagai static engineer itu tugasnya adalah pertama mendesain ini harus tebalnya berapa gitu Pak Putu. Itu tergantung dari ketebalan, itu tergantung dari tekanan dan suhunya Pak Putu, ya kan? Kemudian di sini juga ada sambungan nih, ada sambungan kan? Sambungan ini harus dirancang. Kemudian ada nozzle-nya di sini Pak Putu. Nozzle-nya juga harus disambung, ini juga harus dipasang, perkuatannya gimana Pak Putu? Ya. Nah itu kemudian ada lifting lug-nya di sini ya untuk mengangkat. Nah itu juga harus dirancang semua gitu. Itu tugasnya mechanical static engineer gitu Pak Putu. Nah, ya, jadi nama trainingnya ada dua Pak ya. Nama trainingnya adalah static engineer gitu. Mechanical static engineer itu adalah nama posisi Pak Putu. Nama posisi pekerjaannya. Nah, training yang diambil adalah training ASME 8 divisi 1, dan yang kedua adalah training software-nya ini nih. Ini training jadi ketika teman-teman sudah ngambil dua training ini, maka bisa masuk ke, diharapkan bisa jadi desainer mechanical static engineer gitu Pak ya. Betul Pak, betul. Oke Pak, lanjut.
Lanjut ya. Nah, berikutnya ini Pak Putu ada namanya mechanical rotating ya. Yang tadi kan statik, yang sekarang ini rotating ya. Dia itu bertanggung jawab pada pemilihan pompa Pak Putu. Jadi orang teknik kimia atau proses kan mensyaratkan ini aliran ini harus dialirkan dengan kecepatan debit sekian, ya kan, suhunya sekian, tekanan sekian. Itu kan harus dipilih pompanya Pak Putu untuk mendorong kan. Nah, itu ada mechanical rotating engineer Pak Putu. Dia akan memilih pompa ya. Pompa yang dipakainya apa? Kalau harus ada kompresor ya. Kompresor itu kan gas ya Pak Putu ya, untuk gas kan. Yep. Gas compression ini untuk gas, ini kompresor apa yang dipilih ya, jangan sampai over design atau under design Pak Putu, harus yang optimal. Nah, selain itu juga mechanical rotating juga harus bisa memilih ya, harus bisa memilih, juga membuat bisa mengetahui bagaimana ini dioperasikan ya, kemudian juga bagaimana cara merawatnya ya, kemudian juga troubleshooting pada ya, apabila ada masalah Pak Putu, dia harus paham gitu kan. Nah, dengan elemen inilah nanti pompa ini akan dipilih mana yang paling optimal gitu Pak Putu. Sama juga kompresor ya. Kompresor juga seorang mechanical rotating juga harus mampu memilih ya, kompresor apa yang paling pas, bagaimana mengoperasikannya ya. Mungkin juga sampai petunjuk ya gitu. Maintenance-nya seperti apa dan troubleshooting-nya. Output-nya adalah nanti ini Pak Putu, datasheet Pak Putu ini. Datasheet. Datasheet yang mechanical ada datasheet dan iya, sheet dan RFQ mungkin. RFQ ini outputnya Pak Putu. Nanti data ini nanti diterima oleh construction company, nanti berdasarkan ini nanti vendor akan ngirim penawaran nih berdasarkan RFQ, nanti dipilih oleh construction kemudian dipasang gitu Pak Putu. Jadi teman-teman mungkin biar nggak bingung, saya mungkin garis bawahi, berarti kan training ini adalah untuk mendesain misalnya tadi statik yang mendesain tangki, kalau berarti yang mendesain datasheet-nya pompa seperti apa dibutuhkan. Nanti untuk fabrikatornya ya nanti ada vendor nanti gitu ya. Betul Pak Putu. Untuk mengeluarkan spesifikasi yang diperlukan. Sebetulnya begitu Pak. Ya. Betul Pak Putu, betul sekali. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah ini ada satu lagi Pak Putu yang bisa diisi oleh mechanical engineer adalah sebagai lifting engineer. Nah, ini Pak Putu, kalau di oil gas plant itu kan ini ada satu tabung ya, tabung ini mungkin bisa 800 ton mungkin Pak Putu. Nah, ini diangkatnya juga harus hati-hati Pak Putu. Ya, harus dengan strategi tertentu dipastikan bahwa semua cara pengangkatan ini aman. Kren yang dipilih harus kren apa. Kemudian kabelnya ini slingnya juga yang dipakai juga harus memastikan cukup kuat. Ada sekelnya, strateginya, pengangkatannya harus seperti apa, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, itu ada namanya lifting plan Pak Putu. Dia akan membuat lifting plan. Lifting plan ya. Nah, semua ini tentu berhubungan dengan kekuatan ya Pak Putu, stress analisisnya juga itu harus paham ya. Harus paham Pak Putu. Jadi posisi ini namanya lifting engineer Pak Putu. Nah, teman-teman bisa belajar tentang lifting engineering itu ada di Petros ya. Nanti training-training yang bisa diambil di sini nanti linknya bisa ditulis di bawah Pak Putu ya, nanti tinggal diklik aja, nanti langsung ke website kita, nanti tinggal dilihat detailnya gitu Pak Putu. Oke. Ya. Tadi kan kita bahas itu training sebetulnya arahnya untuk murni ke design engineer, ya Pak ya? Iya betul Pak Putu. Betul. Jadi yang teman-teman mungkin biar nggak rancu, jadi yang tadi dijelaskan oleh Pak Heru adalah bagaimana menjadi engineer murni di engineering Pak Putu di sini. Di engineering. Betul. Ya. Nah, nanti akan ada kegiatan di installation construction, mechanical installator, itu nggak ada trainingnya Pak ya? Itu nanti. Ini ada Pak Putu, ada juga Pak Putu. Jadi gini, tadi yang saya sampaikan itu adalah untuk yang di engineering ya. Oke. Engineering kan, engineering. Kalau misalnya rekan-rekan tidak terlalu menyukai kerjaan paperwork dan ingin di lapangan, tentu kerjanya di bagian construction ya.
Nah, di sini ada mechanical installator. Kalau ini tidak ada trainingnya. Kalau misalnya teman-teman kerja di vendornya equipment, pasti akan dilatih bagaimana memasangnya. Mereka punya SOP sendiri ya. Ya, dia Tapi ada manual instalasinya sendiri masing-masing. Iya, betul. Tapi kalau misalnya ingin kerja sebagai inspection, karena setelah dipasarkan harus diperiksa Pak Putu ya. Yep. Bahwa diperiksa kualitinya ya kan. Kemudian kalau pompa itu mungkin juga dicek ya. Pompa itu kan kalau dicek itu berarti posisinya, kelurusannya, kemudian juga banyak lah Pak Putu ya. Itu ada inspektor ya. Ada inspektor. Nah, kalau di sini kalau welding itu ada training namanya welding inspector Pak Putu. Yep. Welding inspector. Inspektor. Kemudian kalau ini ingin jadi inspektor berjarak tekan, ada juga namanya training. Kembali ke mechanical itu bukan static engineer sama rotating. Iya betul. Tapi ini kalau ini statik Pak Putu. Statik tapi dari sisi construction-nya Pak Putu. Betul. Jadi kan supaya bisa nginspeksi bejana tekan kan minimal dia harus tahu engineering-nya seperti apa. Jadi kembali ke sebaiknya betul engineer. Sebaiknya Pak Putu. Sebaiknya. Ya. Nah, di sini ada training namanya training welding inspector, ada training inspektor bejana tekan, ada training NDT. Kalau ini sih trainingnya ada di BNSP Pak Putu. Oh, oke. Oh, jadi bejana tekan ada sendiri ya, inspektor ya. Ya, inspektor. Nanti ambil training dan sertifikasi BNSP untuk welding inspector, inspektor bejana tekan, dan inspektor NDT Pak Putu. NDT 1, 2, dan 3 ini sudah ada di BNSP. Nah, gitu. Tapi tidak ada salahnya kalau dia mau menjadi inspektor, ambil juga yang di engineering tadi juga lebih bagus Pak ya, buat referensi. Iya, lebih bagus karena dia tahu mengapa ini dikatakan fail, ini mengapa dikatakan tidak fail gitu kan. Oke. Nah, kemudian sama juga kalau misalnya ini misalnya biasanya kalau commissioning ini biasanya orang-orang yang sudah lama di inspection kemudian naik posisi ke commissioning ya. Nanti teman-teman belajar tentang bagaimana mengcommissioning pompa, mengcommissioning bejana tekan ya. Ini ada namanya mechanical commissioning engineer ya Pak Putu ya. Gitu. Nah, di sini bagaimana cara menginspeksi dan mengcommissioning dari semua equipment yang ada di kilang. Gitu Pak Putu. Nah, yang terakhir adalah lifting engineer. Itu kalau installation engineer ini nggak ada trainingnya Pak Putu. Belum ada ya. Ada sih di Singapura, biayanya kisaran mungkin sekitar 4.000 US lah gitu. Ya. Cukup mahal Pak Putu. Pak Heru udah cukup. Kalau lifting engineer pun kan lifting engineer ada di Pak Heru kan ya? Oh, ada di kita ada dengan training lifting engineer. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak terlalu suka calculation dan ingin gajinya cukup lumayan, itu saya merekomendasikan untuk menjadi lifting engineer karena dari struktur organisasi project itu yang gajinya paling tinggi adalah lifting engineer. Itu sesuai dengan resiko yang dia harus tanggung ya. Dia tidak boleh gagal ya. Ini kalau lifting engineer itu kalau saya tahu ya, di pengalaman 5 tahun aja sesuatu sudah dapat 30 jutaan Pak Putu, informasi dari teman-teman. Apalagi kalau misalnya apalagi kalau sudah dapat sertifikat dari LEA ini internasional, itu sudah pasti di atas 70 ya Pak Putu. Gitu Pak Putu. Ya, jadi gitu, kira-kira Pak Putu. Jadi itu aja trainingnya Pak ya, yang untuk mekanik. Ya Pak Putu, itu aja Pak Putu kira-kira. Untuk mekanik itu kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan bahwa itu saya sih nggak promosi yang Petros ya, tapi saya mau bantu teman-teman ya sekaligus promosi juga. Jadi membantu teman-teman yang masih bingung langkah apa sih yang harus dilakukan supaya terarah arah karirnya gitu kan Pak. Jadi sebetulnya mau masuk jadi apa aja terserah. Teman-teman yang lulus kan baru lulus, mau jadi dokumen kontrol, kamu jadi admin kah, silakan saja. Tapi dengan mengikuti training itu bisa terarah. Jadi mau jalur yang mana diambil gitu kan Pak ya. Jadi ya betul Pak Putu. Jadi ambillah training salah satu yang memang disukai gitu Pak.
Itu memang benar Pak Putu. Jadi kalau misalnya kita ingin melamar ke satu posisi di migas, sebaiknya kita memang sudah siap Pak Putu. Jadi karena perusahaan migas itu juga mereka juga, apalagi di proyek, mereka sudah cukup sibuk ya, tidak sempat mentraining karyawan barunya. Diharapkan mereka sudah cukup paham lah, minim, walaupun misalnya tidak experience gitu kan, tapi minimal sudah terlatih lah Pak Putu. Jadi sehingga proses adaptasinya tidak terlalu lama gitu, bisa langsung dikerjakan gitu. Dia bisa langsung bergabung di timnya kayak seperti itu. Nah, oke. Ya. Baik, makasih Pak baik Heru teman-teman, ya, itulah. Slide-nya makasih banyak. Itu penjelasannya menurut saya sudah sangat baik. Jadi kalau misalnya teman-teman itu yang benar-benar bahkan yang mungkin yang sudah kerja juga kan Pak ya. Kadang orang itu kerja, banyak loh mechanical engineer tuh kerja cuma cukup jadi dokumen kontrol, cukup jadi QC, akhirnya merasa kayaknya ini kurang maksimal lah, bisa ambil training juga kan Pak ya. Jadi tidak harus orang yang baru lulus juga. Ya sangat Pak Betul. Banyak yang senior juga itu misalnya jadi commissioning, itu nggak ada salahnya, ambil aja training itu, karena training itu akan menambah kualifikasi, dan ketika masuk ke perusahaan itu tambahan referensi, dan itu sangat dipertimbangkan. Dan apa yang tadi Pak Heru jelaskan itu kan sebetulnya aktual di lapangan digunakan, bukan hanya di teori aja kan Pak ya. Orang habis training itu di lapangan tuh pasti pakai. Iya betul kan? Memang. Ya memang benar Pak Putu, kalau Petros itu ciri khasnya adalah kita melatih untuk di Petros itu ciri khasnya adalah kita melatih untuk mengerjakan job desk-nya Pak Putu, karena itulah metode terbaik. Jadi kalau misalnya di kampus kan itu masih sekedar teori, tapi di lapangan itu belum tentu seperti itu ya. Betul. Memang metode yang paling enak adalah kita latih mereka untuk mengerjakan. Jadi di sini ada simulasi project Pak Putu. Kasus atau tugas yang kita berikan juga real case ya gitu. Jadi ketika dia sudah kerja, dia sudah tidak bingung lagi ini harus apa, ini dokumen apa kan. Ya, jadi minimal kalau masuk kerja ngerti PNID lah. Gitu. Jadi istilahnya itu project based learning Pak Putu gitu. Itulah ciri khas dari training. Terus sebetulnya banyak training, masih banyak lagi trainingnya, tapi mungkin di Petros mungkin belum tersedia. Teman-teman bisa browsing lah, banyak. Tapi seperti tadi yang dijelaskan Pak Heru, ada banyak karir yang bisa dimasuki. Nah, trainingnya apa? Bisa browsing sendiri, banyak. Nah, saya kebetulan yang saya tahu adalah Petros, dan saya tahu Petros itu sudah memberikan banyak teman-teman lulusan terbaik juga yang udah bekerja, jadi saya rekomendasikan. Tapi kalau misalnya ada yang tempat lain ya nggak ada masalah Pak ya, yang lebih bagus. Ya nggak masalah, cari yang lebih bagus ya. Gitu. Oke, ada pesan-pesan lain Pak Heru? Saya rasa cukup. Jadi bagian ini adalah kita jelaskan training apa aja. Ya Pak Putu, makasih banyak ini. Semoga Pak Putu juga tetap sehat di sana ya. Ini mudah-mudahan pandemik segera berakhir nih Pak Putu. Kita bisa ketemu di darat ya, ngopi bareng nanti Pak Putu gitu. Siap Pak Heru. Cukup ya Pak Heru. Dan mudah-mudahan ya cukup. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya, dan bisa mengarahkan kemana saya harus berkarir dan training apa yang harus diambil ya, dimanapun tempat trainingnya itu nggak masalah ya. Silakan ya, pilih yang semoga bermanfaat. Kira-kira Pak Putu ya. Iya teman-teman, jangan lupa subscribe di channelnya Pak Putu, kita dukung dan kita akan berikan lagi video-video yang bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Pak Heru. Selamat siang. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Putu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.